Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Jumat 18 Agustus 2023. Namun nanti sebelum kita akan membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Kita masih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan kita akan membahas mengisi kemerdekaan dengan kreativitas positif. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, 78 tahun Indonesia merayakan kemerdekaannya, dan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia telah banyak cara yang dilakukan oleh para generasi muda, kemudian juga ibu-ibu, anak-anak dengan caranya yang masing-masing ya. Tentunya juga dengan kreativitas yang positif. Dan senang sekali pemirsa, di siang hari ini kita akan membahas tema terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan kreativitas positif. Sudah ada teman-teman dari Korimba. Wah, selamat siang. Selamat siang Mbak Dea. Wah, kita akan perkenalkan dulu ya, sudah datang dua narasumber kita yang di tengah. Ini sudah hadir Teh Wanda Usma selaku Wakil Ketua Korimba. Assalamualaikum Teh Wanda. Waalaikumsalam Mbak Dea. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah mau hadir ke Studio Sultan. Tadi tidak nyasar ya? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Sudah ada mapnya, udah jelas jadinya. Sudah jelas. Oke. Baik, kemudian yang di ujung sana sepertinya familiar sekali. Ini kedua kalinya ya Tenci hadir sebagai Sekjen Korimba. Assalamualaikum Tenci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan lihat aku. Sehat ya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau kemarin bawa hipapi, sekarang bawa Korimba ya tiba-tiba ya. Oke, kita akan bahas soal mengisi kemerdekaan. Mungkin sebelum kita bahas soal bagaimana nih mungkin program atau event yang sedang digagas oleh teman-teman dari Korimba, dari Teh Wanda dulu. Teh Wanda memaknai kemerdekaan seperti apa sih Teh? Ya, sebelumnya kita boleh dong sama-sama bilang merdeka buat Indonesia. Ya, buat semangat kita bahwa kita para wanita jangan pernah menyerah, meskipun kita dengan latar belakang wanita itu identik dengan ibu rumah tangga, tapi dengan semangat kemerdekaan kita bisa ciptakan kegiatan-kegiatan yang berpositif ya tadi ya, dengan cara ya seperti kami ini menciptakan suatu komunitas sesuai dengan profesi kami masing-masing, yaitu kami adalah sebagai perias atau disebut dengan MUA. Jadi di sini kami sama-sama menggerakkan teman-teman semua bahwasannya sebagai kita sebagai seorang ibu rumah tangga kita patut banget untuk mengapresiasikan diri sebagai Ibu kita Kartini. Jadi emang harus semangat Indonesianya banget ya tadi ya. Jadi kemarin kan 17 Agustus bertepatan dengan 17 Agustus banyak kegiatan-kegiatan di kampung-kampung yang kegiatan 17 Agustus perlombaan-perlombaan. Kami pun sebagai seorang perias juga ingin sekali mengapresiasikan diri dengan berbagai kegiatan, tentunya dengan momen 17 Agustus ini. Oke, di momen 17 Agustus mengaktualisasikan dengan caranya Korimba ya. Betul sekali Mbak Dea. Banyak kegiatan yang akan kita lakukan nanti di tanggal 22 Agustus mendatang. Jadi panteng ya Teh itu ya Teh Dea ya. Nanti kita bikin gebrakan acara dengan mayoritas adalah wanita Indonesia. Wanita Indonesia. Oke, kreativitas melalui make up tadi. Betul ya. sekali. Oke. Saya mau ke Tenci. Tenci mungkin ada jawaban lain ya, memaknai kemerdekaan menurut Tenci ini yang seperti apa sih? Dan kalau misalnya kita lihat sebagai sosok perempuan, sebagai sosok ibu juga, merdeka ini sulit tidak sih Tenci? Zaman emansipasi wanita seperti sekarang ini, memerdekakan diri untuk sosok perempuan gampang-gampang susah.
Satu, terkait tadi yang sudah Tewanda bilang, perempuan adalah sosok istri. Memerdekakan diri seorang istri itu memang harus benar-benar ke suami gitu, karena ada izinkan gitu. Makanya ya kalau kata aku sih gampang-gampang susah, tapi kalau bagi saya sendiri memerdekakan diri seorang perempuan di era globalisasi sekarang mudah, dengan berkreativitas lebih tinggi lagi. Kalau di Korimba kan ya telah di make up, jadi kita harus benar-benar nge-up diri kita, berkreativitas lebih tinggi lagi supaya kita bisa memerdekakan diri kita sebagai seorang perempuan. Wow, oke. Tapi ini ada yang hal yang menarik ya. Mungkin kalau teman-teman medsosnya TNC atau mungkin juga masyarakat di Banten ya, khususnya ini lebih familiar TNC ini sebagai Master of Ceremony. Mungkin boleh sedikit tadi di spill, ini sebetulnya karirnya lewat dari perias pengantin dulu atau jadi MC dulu? Oke. Aku sebelum terjun di dunia MC adalah sebagai seorang perias. Sebagai seorang perias di tahun kalau nggak salah itu 2010-an. Di 2010 anak aku usia kelas 3 SD kalau nggak salah dulu itu. Dan memang tidak sefamiliar, tidak se-up banget jadi MC. Dulu jadi seorang perias itu aku berjuang sendiri. Pergi pagi, masih subuh buta, udah berangkat dari rumah, belum nanti kita satu hari sebelumnya itu ngedekor, nungguin anak-anak yang kerja. Itu bener-bener dilemanya jadi seorang perias. Apa sih Korimba itu nih, harus tahu dong Mbak Dea. Korimba, komunitas perias dan mua Banten. Jadi ada perbedaan nih antara mua dan juga perias nih. Kadang ada yang bilang mua, ternyata kalau mua itu hanya tok di tata rias wajahnya saja. Kalau perias itu ya make up ya sama dekorasi gitu, disebutnya perias. Makanya kita bentuklah dengan nama Korimba tersebut karena di komunitas kita itu ada perias dan juga ada mua gitu, tidak hanya si perias saja tapi mua juga ada. Nah pada saat itu saya menjadi seorang perias perlu dengan perjuangan, pergi sendiri bawa motor, bawa baju setumpuk itu. Wow, bawa koper ya? Bukan koper, pakai kresek ya? Ya, zaman dulu kresek masih. polybag gitu loh, polybag gitu yang putih. Itu bawa motor perjuangan, dan setiap dapat duit itu dari ngejob abisnya belinya barang lagi gitu. Dan lebih menjanjikan sih sebenarnya kedua-duanya, cuma karena aku nggak ada yang mendukung di dunia rias, akhirnya aku tinggalkan semua properti, aku jual dan beralih menjadi seorang MC. Wow, asetnya sudah dijual pemirsa. Tapi masih tetap bergabung sama teman-teman di komunitas perias mas. Kadang kalau cuma dipanggil TNC bantuin makeup aja. Oke, siap. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya keseruan kita seperti apa nih teman-teman dari Korimba, dan kita juga ingin tahu Korimba ini apa, tadi sudah di-spill sama TNC sedikit, tahun berapa berdirinya, kemudian juga apakah berasal dari para perempuan saja atau jangan-jangan juga ada yang laki gitu ya. Nanti kita bahas ya, laki tanda kutip. Kita akan bahas usai jeda, bersama kami dalam Berita Sultan.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Sultan. Kita masih bersama dengan Korimba. Ada Teh Wanda Usman, Wakil Ketua Korimba, dan juga Teh Enci, Sekjen Korimba. Dan mungkin mau disapa juga nih di media sosialnya Korimba, Teh Wanda. Ya. Boleh disapa dulu? Selamat siang teman-teman dari Korimba, komunitas MUA dan Prias Banten. Ayo semangat terus, pantang menyerah. Ayo kita tunjukkan diri bahwa kita adalah wanita-wanita mandiri dengan berbagai macam kreativitas. Amin. Buat yang lagi live streaming juga nih siang hari ini, Boleh, jangan Teh. sampai nggak follow IG-nya Korimba ya. Korimba 1. Korimba 1. Boleh di follow IG-nya. Oke, follow IG-nya ya. Apa tuh namanya? Korimba. @Korimba. Korimba 1. Korimba 1 pakai C ya. Pakai C, Pakai C. betul. Corimba 1. Corimba 1, betul. Baik, saya mau ke Teh Wanda lagi. Teh Wanda Siap. mungkin boleh dijelaskan nih, Korimba ini tadi kan sudah disebut sama Tenci, adalah persatuan emak-emak gitu lah ya, Ya, ibu-ibu betul. yang berkreativitas di bidang perias pengantin dan juga MUA. Nah, boleh dijelaskan nih Teh, dari kapan berdirinya dan apa sih yang kemudian melatar belakangi ibu-ibu ini berkumpul lalu membuat Korimba? Jadi awalnya ini kita ini beberapa orang Prias, kita sebut aja wilayahnya Serang Timur ya Teh. Jadi awalnya kami cuma beberapa orang, terus punya niatan masa kita kumpul aja tapi tidak terorganisir gitu kan. Jadi makanya kenapa nggak kita bikin aja gitu organisasi yang memang menaungi buat teman-teman yang seprofesi dengan kita. Jadi pada saat itu akhir Desember, tepatnya tanggal 30 Desember 2020, kami sepakat untuk membuat satu komunitas yang bisa menaungi sesama teman-teman Prias. Nah, dan kami bentuklah itu dengan berbagai macam argumen maupun kegiatannya apa yang harus kita laksanakan. Nah, akhirnya kita terbentuklah di tanggal 20 Maret 2021. Pada saat itu masih pandemi, Mbak Dea, masih pandemi dengan keterbatasan yang jaga jarak, yang banyak sekali peraturan untuk kita tetap untuk safety untuk diri masing-masing ya. Kami buatlah itu kegiatan. Waktu itu kami buatnya di gedung Hotel Duiza di Polda Teh. Alhamdulillah Ibu Jasmani sebagai selaku pembina dari Korimba itu benar-benar mensupport Korimba. Pada saat itu kita buka pelantikan, kita bentuk pelantikan itu, kami pun mengadakan acara Wedding Expo. Wedding Expo. Ya, jadi di saat pandemi itu kami dengan nekatnya Teh Dea bikin acara. Alhamdulillah acaranya sukses itu Wedding Expo. Kami mengundang beberapa vendor dekorasi, terus para MUA kami gabung sebanten dari mulai Pandeglang, Malingping, Balaraja. Jadi alhamdulillah kami pun tidak menyangka TNC ya teman-teman begitu supportnya dengan organisasi ini yang alhamdulillah udah meranjak hampir ke 3 tahun Mbak Dea. Alhamdulillah semua teman-teman pun support untuk semua kegiatan Korimba. Wow, untuk semua kegiatan Korimba. Kalau untuk ininya Teh, ke pengurusannya per 3 tahun juga? Atau nanti akan dibentuk per 3 lagi? tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Karena insya Allah sih tahun ini kita bakal ada restrukturisasi. Restrukturisasi. Oke. Nah, kalau Tenci sendiri berarti bergabung di Korimba tapi juga sudah menyambi sebagai MC ya? MC sudah selesai menyambi. Kebetulan waktu itu kita iseng-iseng arisan nih awalnya ketemunya itu. Gara-garanya itu arisan sama-sama teman Prias Teh. Kayaknya kalau kita perbanyak orang anggota arisan seru nih gitu. Dari arisan itulah bermulanya gitu. Kenapa sampai bisa terbentuk komunitas besar? Di tanggal 27 Maret ya kalau nggak salah kita pelantikan itu. Yang melantik kita langsung itu Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Bapak Al-Hamidi kalau nggak salah waktu itu. Langsung juga disaksikan sama Bapak Asyok Kumar yang sebagai apa sih namanya itu perhotelan ya, Pak Asyok Kumar waktu itu juga hadir. Kemudian sebenarnya sih yang diharapkan ada Bapak Wali Kota waktu itu, cuman beliau ada kegiatan jadi diwakilkan langsung oleh Bapak Dinas Pariwisata tersebut. Dan alhamdulillah kita punya penasihat yang luar biasa, pembina kita itu Bu Jasmarni yang selalu benar-benar support kita. Acara pada hari itu di gongnya itu ya udah, yuk Bismillah. Dan luar biasa pada hari itu, alhamdulillah acaranya bagus banget. Dan secara langsung setelah Wedding Expo itu ngebum ya.
ngebum. Jadi di Banten tuh nggak ada yang nggak tahu yang namanya korimba gitu. Pada saat itu yuk komunitas yang paling itu tuh korimba nih keren nih gini gitu pada saat itu gitu ya. Pada saat itu, dan sekarang mungkin ada agak-agak vakum gitu ya, agak-agak vakum karena sudah ada beberapa komunitas-komunitas perias juga selain korimba gitu. Jadi bukan vakum Tenci ya, kita kan masing-masing punya kesibukan. Ya. Betul. Jadi alhamdulillahnya pandemi telah berakhir, jadi wedding kembali berjalan dengan normal. Nah, dengan sedemikian rupa, jadi kita para perias itu pada punya event, pada punya job, dan tidak sedikit tadi ya, dalam 1 bulan itu hampir ada yang tiap hari, tiap minggu Tewanda keluar. contohnya. Ya, jadi bukannya tidak mau terus aktif, tapi ya namanya kan kita wanita karir nih tadi ya, jadi bagaimanapun juga mata pencarian kan kita itu, jadi itu yang diutamakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap optimis, solid untuk terus menggerakkan korimba ke depannya. Menggerakkan korimba ke depan. Ditambah lagi ketika ada momentum kemerdekaan ini, teman-teman korimba kemudian untuk menyatukan kekuatannya lagi, membuat event ya. Semoga ini jadi up lagi nih ya untuk korimbanya. Nah, kalau untuk Tenci sendiri nih, untuk apa sih pemilihan nama nih? Kenapa kemudian dipilih korimba? Kenapa nih? Dan korimbanya tuh pakai C ya? Iya, Comunitas. Comunitas. Kenapa? Sebenarnya dalam segi pengejaan kata aja salah gitu kan, salah banget gitu loh. Comunitas, sebenarnya sih harus pengejaan bahasa Indonesia yang benar tuh K. Komunitas. Korimba. Jadinya pakainya K bukan C. Tapi kitanya pengennya C gitu loh, corimba gitu. Ya udah sih nggak apa-apa kata saya tuh ya. Kan kita mah ini yang istilahnya bahasanya balelo gitu kalau kata orang sini. Balelo udah nggak apa-apa lah teh, katanya kayaknya lebih enakan corimba dibanding harus pakai K depannya gitu. Ya udah akhirnya sepakatlah ini mau community apa mau komunitas, ya udah komunitas aja lah nggak apa-apa tulisannya, dan sampai sekarang jadi komunitas aja pengejaannya. Padahal salah banget itu sebenarnya, salah banget ya. Salah tapi banget. corimba ini emang lebih eye-catching kalau kata orang gitu. ya. Ya betul. Eye-catching banget. Pantes aja sih sebenarnya kalau untuk disebutnya enak dan mudah diingat, ya udah kita putuskan untuk korimba. Dan itu hitungan detik ya, kita bikin nama itu hitungan detik. Malam hari kita cetan, kayaknya kita kalau misalnya bikin komunitas kayaknya lebih seru nih gitu. Ada apa ya namanya ya? Harus ada bak-baknya nih, karena kita kan di Banten gitu kan. Bak harus ada baknya gitu. Oke. M, berarti ada muanya. Ya udah M. Mbak, berarti belakangnya itu mbak. Kita apa lagi nih ya? Oh iya. P, ada perias ya, P, berarti P depannya kita dengan hitungan detik akhirnya tercetuslah korimba tersebut. Luar biasa. Ini cikal bakal dedengkot korimba. Tapi alhamdulillah Tenci ya, kita bisa dibilang dari ujung Banten sampai ke ujung Banten lagi kita punya anggota. Kita sudah ada DPC. Oke. Tewanda boleh di-spill sekarang ada berapa anggotanya, atau mungkin pengurusnya berapa, anggotanya berapa sekarang? Kalau anggota udah 300-an ya Tenci ya. Anggota udah 300-an. Semuanya penata rias ya, penata rias dan MUA tadi. MUA, betul. Karena emang untuk syarat masuk ke dalam korimba itu memang wajib perias. Atau MUA, karena memang kan karena kegiatan kita seputar itu loh Mbak Dea. Oke. Kalau pengurusnya ada sekitar 20 untuk orang. untuk DPW-nya ya, yang pusatnya itu ada 20 orangan. Untuk total seluruhan dengan DPC mungkin sekitar 60-an ada kayaknya. Wow. Kita udah punya DPC-nya 5. Dan kemarin kita pelantikan di mana teh kemarin tuh di Dwija, bukan Flamengo. Di NIP yang pertama sambil pelantikan DPC kemarin itu, dan alhamdulillah semakin melebarkan sayap lagi, ada di mana-mana gitu kalau ada di mana-mana korimba ya. Oke, Tewanda, sesuai dengan momentum kita Hari Kemerdekaan, kita sudah masuk ke 18 Agustus. Tapi tentunya masyarakat dan pemirsa juga ini masih punya caranya masing-masing ya untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya juga teman-teman dari korimba. Nah, kalau Tewanda nih, korimba Tenci, ini menyiapkan apa sih untuk mengisi momentum ini? Insya Allah ya Tenci, di tanggal 22 Agustus mendatang kita akan bikin event, lokasinya itu di Tasikardi. Kenapa pilih Tasikardi? Karena memang lokasi itu belum pernah kita jamah. Jadi setiap event kita tuh coba cari lokasi yang emang benar-benar bisa menjangkau berbagai tempat. Jadi dari jauh, dari Serang, dari itu kan bisa ngumpul di satu titik gitu tuh Mbak Dea. Terus yang kedua yang pastinya terjangkau dong Mbak Dea ya, karena kita itu tidak mau memberatkan anggota kita. Jadi di mana nih lokasi yang emang terjangkau, dari mulai budgetingnya,
terus tempatnya emang enak, karena kan kalau perias itu kan make up tuh lumayan menyita waktu ya Mbak Dea. Jadi kita cari tempat yang emang adem, nggak panas. Nah kemungkinan kemarin tuh kebetulan langsung Enci ya ada kegiatan di sana, ngelihat kayaknya cocok nih tempatnya, ya udah kita putuskan di Tasikardi. Nanti juga ada beberapa event yang akan kita lakukan ya. Salah satunya lomba make up tadi ya, lomba make up dengan tema 17 Agustus. Dengan tema merah putih. Merah putih dong. Okay. Pasti. Sebenarnya kegiatan seperti ini udah pernah kita lakukan di tahun kemarin. Lagi Covid. Ya, kita melakukannya itu dengan online virtual. ya, virtual. Jadi peserta make up di rumah, terus sertakan videonya, fotonya, nanti kami tim juri yang menilai. Jadi itu semua kami lakukan secara virtual. Dari mulai penilaian, melakukan kegiatannya sampai dengan penjurian pun kami lakukan secara online. Sampai pengumuman juara pun lewat live-nya IG. Live IG. Karena kan waktu itu benar lagi pembatasan, lagi PPKM banget, kita nggak bisa ada kegiatan sama sekali. Tapi gimana caranya Korimba jangan sampai nggak ada kegiatan gitu. Akhirnya disiasatnya dengan online tersebut, lomba make up-nya. Dan alhamdulillah banyak antusias pesertanya yang pada daftar gitu. Karena mungkin bagi mereka lebih nyaman di rumah kayak make up-nya gitu, nggak diburu-buru. Sebenarnya kan kalau sebetulnya kalau yang lomba make up di lokasi itu yang benar itu adalah di waktu, ada timingnya, 45 menit. Itu mereka yang bikin nervous tuh, 45 menit harus selesai. Dan begitu kita online itu banyak pesertanya karena ngerasa di rumah aman, udah deh enak gitu, lebih nyaman, peserta lebih banyak. Dan sekarang memang yang ini nggak terlalu banyak, tapi Insya Allah meriah acaranya, harus Insya Allah meriah. acaranya. Ini Barangkali nanti di Sultan TV mau ngeliput juga ke sana. Oke, boleh Mau dicatat ngeliput ke sana ya. boleh, tanggal 22. Tanggal 22 ya. Iya. 22 Agustus 2023 di Tasikardi. Berarti konsepnya outdoor ya, Outdoor, Tenji? betul. Outdoor ya. Oke. Nah, ini pesertanya apakah dari teman-teman dari Korimbanya atau dari luar Korimba? Ada yang non anggota juga ada, tapi dia berbayarnya beda nominal gitu. Jadi kalau untuk kita sih fokusin ke anggota dulu tadi ya. Anggota dulu. Cuman tidak menutup kemungkinan buat perias yang lain yang belum tergabung di Korimba untuk ikut, mangga silakan. Cuman untuk registrasinya yang kita bedakan ya Tenci ya. Dan nanti pun kita akan bukan hanya lomba make up, tetap dengan keseruannya 17 Agustus, nggak boleh lewat yang namanya lomba dengan yang seru-seruannya, kayak lomba makan kerupuk kayak gitu. Kayaknya itu kan bener-bener ciri khasnya 17 Agustus banget kan Mbak Dea, makanya jangan pernah dilewatkan keseruannya tersebut. Momen sekali setahunnya kita, jangan pernah untuk menyerah, harus tetap semangat. Nanti juga ada itu lomba yang spesifik banget yang berhubungan dengan tata rias pengantin. Ada estafet make up. Nah, nanti estafet make up. Kayak gimana estafet make up? Nanti makanya dia harus ke sana. Insya Allah ya. Tanggal 22 harus ke sana. Tanggal 22 di Tasikardi mulai dari jam berapa tadi? Jam 9 sampai dengan selesai. Jam 9 pagi sampai dengan selesai. Oke. Tadi sudah di-spill sama Teh Wanda sama Tenji juga, waktunya adalah 45 menit. Tapi sebetulnya kalau untuk para perias dan juga MUA, 45 menit itu waktu yang sebentar atau cukup sih Teh? Seberapa lama sih untuk make up? Kalau di lokasi nggak bakal cukup, minimalnya 1 jam minimal. 1 jam. Itu minimal 1 jam. Cumanya itulah namanya juga lomba ya Mbak Dea. Tantangan. Jadi tantangan banget bagaimana caranya bisa make up orang dengan waktu singkat dengan hasil yang bagus. Hasil yang bagus. Ya itu biasanya yang udah pro tuh udah lihai sekali pastinya. Dan itu emang biasanya kita bisa aplikasikan pada saat di lokasi. Kalau kita dapat make up yang tiba-tiba akad nikahnya dimajuin, mau tak mau dong, kita punya waktu yang sangat singkat untuk make upin pengantin. Nah, makanya bukan tidak mungkin banget kita para MUA bisa make up dengan bagus tapi dengan waktu yang singkat. Oke. Baik. Nah, Tenci boleh di-spill juga dong penilaiannya nih seperti apa? Kalau misalkan dari bentuk alis harus yang seperti apa gitu ya? Atau mungkin dari mata? Mungkin ya, kriteria penilaian nanti untuk lomba. Mungkin kriteria yang pertama adalah sesuai dengan tema make up merah putih. Merah putih. Lomba make up merah putih. Jadi nanti identiknya adalah dengan tema warna merah putih. Entah mungkin itu nanti eyeshadow-nya ada merahnya, entah itu dari kostumnya ada merahnya. Pokoknya semua yang tempel di badan si model itu merah putih harus itu satu nilai utama, merah putih, tidak boleh melenceng dari tema. Kemudian dari make up juga kita sudah mendatangkan juri yang MUA Hits juga di Banten nih gitu, yang benar-benar pakarnya gitu. Jadi supaya benar-benar ini tidak
tidak orang ngerasa ih katanya curang, ini mau kenal jadi dimenangin. Enggak, kita benar-benar jurinya ambil dari luar gitu. Nanti yang dari segi tata riasnya itu makeupnya Teh Trisna Mua yang akan jadi juri, dinilai dari keselarasan warna, dari mulai eyeshadow dan lain-lain. Otomatis dong kalau Ali sinkron dan tidaknya itu jadi dinilai poin juga nanti. Cuman yang lebih tahu dan berwenang ini poinnya berapa-berapa ya Teh Trisna Mua. Dan juga nanti ada kita dari fashion modeling, Babel Ican yang akan datang nanti untuk dewan juri. Iya nanti. Jadi spesial, jadi bukan hanya si Muanya saja yang dapat juara, si Muse-nya juga modelnya pun dapat kategori juara. Gitu. Jadi semacam ikut kita ke model. Jadi jangan hanya si MUA-nya aja dapat hadiah nih, ternyata modelnya yang sudah ngebantu kita menang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi nanti ada kategori the best perform. The best perform si model gitu, dan itu Babel Ican yang akan menilai. Dan satu lagi nanti Teh Wanda sendiri dari perwakilan Korimba yang akan jadi jurinya gitu. Karena mungkin Bu Ketua tidak bisa hadir, seharusnya memang kan dari awal Bu Ketua yang hadir gitu. Makanya sekarang Teh Wanda yang mewakili sebagai wakil ketua, karena beliau di tanggal 22 itu, tanggal 20 itu menikahkan putranya di Padang. Gitu, 1920, dan tidak kekejar kesininya gitu. Karena kan rangkaian runtuyan acara pernikahan Padang tahu sendiri dong, malam Mbak Ina ya kan, segala macam itu kan panjang banget. Jadi kita nggak mungkin datang di tanggal 22 Teh, kata gimana, ya udah maju Teh Wanda. Ada wakilnya. Sudah kalau Teh Wanda ya, tanpa mungkin mengurangi hikmat acara. Kemudian kita juga berdoa bahwa ini lancar-lancar acaranya ya, dan juga yang menikahkan putranya juga lancar di sana Ibu Ketua. Nah artinya tidak hanya dari segi makeupnya saja, tapi dari kostumnya juga dinilai, Teh Wanda. Total look, kita sebutnya total look. Jadi dari mulai atas sampai ke bawah, baik cara model membawakan si baju tersebut, cara jalannya, catwalknya, kerapihannya pun itu adalah poin-poin tertentu yang memang harus dinilai. Nanti bakal ketemu seorang pemenang yang emang dari total looknya semuanya udah sempurna gitu. Wah, seru ada juga ya. nanti tuh yang hunting tuh, kita mau ada hunting juga, nanti ada kategori hunting juga. Hunting jadi foto terbagus gitu, pose terbagus. Itu kita dapat juga juaranya nanti. Jadi kalau hunting itu Mbak, kita kerjasama dengan komunitas dari fotografer. Kita melibatkan juga komunitas fotografer untuk mengambil gambar para model-model. Nah di situ yang dilomba mulai dari posenya, baik penampilan keseluruhannya itu pun dinilai. Aduh luar biasa nih ya. Jadi pemirsa dan juga masyarakat bisa terus mantengin media sosial Korimba ya Teh. Nanti akan ada live dari Instagram juga. Nanti hari H ada. Hari H ada ya, di @korimba1 ya? Iya, Korimba1. Bisa langsung datang ke Tasikardi. Kalau untuk peserta yang ingin menonton, apakah terbuka untuk umum? Sebenarnya sih kita udah booking tempat itu untuk kita semua gitu kan gitu. Kalaupun memang nanti ada yang mau masuk selain peserta hari itu yang terdaftar, ya otomatis ada biaya yang dikenakan gitu pada hari itu. Semoga sih nggak ada yang masuk lagi karena sudah sesuai kita. Kuda gonci jangan ada yang lain yang masuk gitu. Semoga nggak ada yang datang lagi. Maksudnya buat nonton mungkin Teh Ci. Kalau untuk buat nonton sih boleh kayaknya ya. Silakan saja kalau untuk nonton. Boleh. Mungkin apakah dari keluarganya, supporter modelnya. Fotografer juga katanya sih mau bawa pasukan gitu. Soalnya kita kan dari minta support ke fotografer juga kan nggak terlalu banyak. Intinya supaya fokus untuk dokumentasi nih ke kita nih, filenya jangan terlalu banyak. Ya jadi nanti teman-teman yang lain hanya untuk memeriahkan aja datang hadir ke lokasi. Mereka hanya dikenakan bayar parkir aja. Bayar parkir kendaraan, tidak ada tiket masuk gitu. Yang mau hadir silakan. Ya. Yang mau hadir silakan. Sultan TV mau hadir? Silakan. Mau belajar makeup? Boleh ya hadir ya di Tasikardi. Ada door prize juga loh. Ada door prize juga. Tentunya. Juga nanti. Setiap kita bikin acara tidak luput dari yang namanya hadiah. Asik. Walaupun kecil-kecil ya. Door prize karena seru-seruan. Buat penyemangat ya, Mbak Dea ya. Buat ngeramein. Cocok nih ya pemburu door prize ke Tasikardi dari mulai pukul 9 pagi ya Teh. 9 pagi sampai dengan selesai, langsung merapat di Tasikardi untuk melihat keseruan dari Korimba. Terakhir Teh Wanda, apa sih yang diharapkan dari event ini? Apakah ingin menyatukan kembali teman-teman di Korimba atau juga ingin mengap lagi? Ini kan salah satu juga elemen industri wedding ya, betul. Wedding. Yang pasti sih Mbak Dea ya, kita pengen show up ke masyarakat umum bahwa Korimba itu ada. Ini loh Korimba, komunitas perias dan MUA Banten yang emang patut untuk dijadikan salah satu contoh
dari kumpulan ibu-ibu yang punya tekad untuk tetap jadi ibu rumah tangga, tetapi punya nilai juang tersendiri, yaitu sebagai seorang MUA. Otomatis dong ibu-ibu tapi punya penghasilan sendiri yang bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, dari situlah kami membentuk komunitas ini untuk terus eksis di Banten terutama ya Mbak ya, dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan kerohanian maupun kegiatan daripada kemerdekaan, itu selalu kita bikin kegiatan. Jadi insya Allah selalu kita apresiasikannya Tenci, teman-teman yang lain, untuk terus kita sama-sama saling support untuk terus menjalankan organisasi ini sampai nanti mungkin kita udah pada tua-tua, mungkin generasi berikutnya yang akan, anak cucu kita nanti akan menikmati ini gitu, sudah berdiri dari dulu gitu. Dan benar organisasi kita ini berdiri secara mandiri banget. Jadi kita tidak benar-benar tidak punya wadah yang menaungi kita di atas, tidak ada. Jadi kita benar-benar berdiri mandiri sampai masalah kas pun kita tidak ada. Nah, ini kita belak-belakan tidak ada kas. Jadi kalau setiap event itu mengandalkan dari kita, oleh kita untuk kita gitu, dengan mengandalkan IDR yang tertentu itu, pembayaran tersebut. Seperti itu. Dan jangan salah nih, untuk penghasilannya sangat bercuan ya Tewanda ya. Tidak hanya mandiri, tapi ini sangat membantu sekali, ya. Mbak. Betul. Ini sedikit dong Tewanda. Sepil nih. Iya, Sepil nih. Kenapa sampai betul sekali? Beliau itu dulunya ada seorang karyawan di pabrik. Benar. Suami istri. Saya sampai rela karyawan. tinggalin tuh kerjaannya menjadi seorang karena pengusaha. memang menjanjikan banget ya. Cuannya memang ada. Jadi seorang MUA itu emang cuannya ada. Jadi hayo para wanita di luar sana, mau mbak-mbak, ibu-ibu, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita harus jadi wanita yang produktif, kita harus punya banyak skill dan kemampuan untuk bisa menopang perekonomian keluarga. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya pribadi telah membuktikan sendiri. Yang awalnya cuman karyawan pabrik, yang udah jelas-jelas pekerjaan dan ritme pekerjaannya dari mulai berangkat subuh pulang malam, dan sementara kita MUA kerjanya paling weekend ya Tenci, tapi satu kali event kita bisa dapat satu bulan gaji karyawan. Lebih dong, bisa 10 kali lipat dari gaji. Betul. Makanya satu event bisa. Ayo gitu dari UMR. Ini nih emang benar-benar profesi yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Betul, Mbak Dia. Oke, nah dari TNC sendiri nih, mungkin teman-teman atau pemirsa masyarakat generasi muda yang sedang menonton, aduh, di-spill sama Tewanda jadi pengen mau jadi MU ada gitu ya. Apa sih Teh, mungkin satu yang sebagai modal MUA itu yang harusnya seperti apa, selain mungkin jago makeup pasti. Tapi apa sih? Ya, satu harus punya teknik dasar sebagai make up, dan juga dua tetap harus punya attitude juga gitu. Dan selain attitude kita juga harus bisa jaga penampilan. Itu kenapa? Jangan sampai pada saat kita ngeriasin klien kita nih, kita angkat ketiak kita seperti ini, megang kuas, gitu kan. Ya, itu satu, harus itu di dalam itu ada etikanya, sebagai pakem juga kayak gitu. Satu, terus kedua, etika juga apa? Pada saat kita ketemu sama pengantin, klien di lokasi, ada kalanya dia tuh bad mood, misalkan karena dia masih ngantuk, jam segini pagi buta harus kita bangunin untuk make up, itu harus ada gimana kita bikin mood dia tuh bangun gitu loh, moodnya ada kembali lagi dengan caranya tadi dia berbicara dengan baik, berbicara dengan ya Allah sayang cantik amat, padahal mah nggak tahu ya dalam hati kitanya gitu kan, tapi tetap harus berbicara dengan baik dan sopan, disebut dengan attitude tadi. Sayang boleh nggak nih kalau misalkan ininya dikerok dulu alisnya sedikitnya gitu, nanti supaya auranya keluar gitu. Kan sekarang udah ada yang teknik alis tanpa dicukur gitu kan, cuman kalau perias-perias zaman dulu kan katanya kalau dicukur nanti auranya keluar gitu. Ada yang nggak mau itu, jadi kita harus bisa tuh penyampaian seperti apa dengan kata-kata yang beretitude tersebut. Jangan sampai ini jangan harus begini gitu, jangan gitu. Salah satunya itu juga harus kita punya sebagai dasar dari seorang perias dan juga modal dasar ya. Dasar, Oke. Nah, kalau Tewanda mau ini dulu deh, modal. Nah, modal ya. Kalau tadi kalau TNC sendiri modalnya skill, kemudian juga kemampuan dasar. Modal secara nominal nih, peralatan yang diperlukan secara dasar aja dulu Tewanda. Kan tidak bisa dipungkiri ya Mbak, setiap usaha itu harus ada dasarnya dulu. Dasarnya itu ya udah pasti modal materi dong. Gitu. Memang kalau bagi seseorang yang memang sudah punya materi terlebih dahulu, itu sangat gampang untuk memulai usaha ini.
kursus tinggal bayar, kosmetik tinggal beli, baju-baju tinggal beli, kan yang penting ada materi. Tetapi tidak menutup kemungkinan tadi tidak semua orang itu punya kemampuan perekonomian yang lebih baik kan. Ada juga beberapa orang yang emang punya tekad besar untuk menjadi seorang perias, tapi kemampuan materinya kurang. Jangan pernah putus asa. Selalu berusaha. Dengan cara apa? Bisa ikut-ikut teman dulu, bantu, dapat uang bisa dibelikan barang, dapat uang bisa dibelikan. Karena saya pribadi juga melakukan hal yang sama tadi. Uang DP dipakai belanja barang dulu gitu ya? Ya, yang penting kita pintar dan bijak dalam mengelola keuangan tersebut. Insya Allah. Yang penting kan jujur ya tadi ya, jujur itu nomor 1. Kalau menurut saya mau kita bergelut di bidang apapun, kejujuran itu nomor 1. Karena kita kan apalagi usaha jasa ya Tenci, usaha jasa tuh nggak ada barang yang kita jual. Jadi apa yang kita jual itu tadi kata Tenci, attitude, kejujuran, dan yang pasti hasil. Ya, karena seorang MUA yang bagus, hasil makeup bagus, tapi kalau attitude-nya kurang bagus, yakin susah nggak akan ada yang mau pakai. Bener. Jadi kalau satu paket komplit aja, attitude-nya bagus, makeupnya bagus, penampilannya periasnya bagus, insya Allah jangka panjang. Amin, insya Allah jangka panjang ya. Wah, yang penting adalah modal kejujuran tadi juga harus dijunjung tinggi. Terakhir deh, masih pengen nanya ke Tenci ya. Tenci, ini kan MUA rate-nya ya, rate nih. Berbicara soal rate, ini ada yang macam-macam juga nih nominalnya. Ada yang fantastis banget juga ya di Banten ya. Apa sih Tenci yang membuat seorang MUA ini bernilai jual sangat mahal ini apa? Karena hasilnya makeupnya luar biasa. Hasil makeup luar biasa. Betul, hasilnya makeup yang luar biasa, dan juga mungkin bisa dibilang dari baju yang dia pakai untuk pengantin aja kan beda grade-nya. Gitu. Yang pakai yang bridal gitu yang mahal itu harga baju tuh nggak bakal dapat 10 juta satu baju. Makanya kenapa dia harganya mahal banget tuh, semua tersebut semua itu yang grade banget itu. Itu ya. Karena memang hasilnya luar biasa dan memang perlengkapan alat makeupnya juga, alat tempurnya bukan alat biasa gitu. Harga kuas pun bisa nyampe, satu kuas itu bisa sampai 5 juta satu kuas. Satu brush. Kenapa makanya mereka masang harganya mahal? Karena tadi demi hasil yang bagus, mereka menunjang dengan alat-alat yang juga luar biasa supaya hasilnya bagus gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun kita alat-alatnya juga nggak mahal, nggak ini, tapi hasilnya bagus. Itu dengan skill yang tadi disebut, yang tadi Madia bilang skill. Jadi antara skill dan juga properti juga harus saling berkesinambungan supaya bisa dapetin harga yang rate-nya yang tinggi dengan nilai hasil yang bagus. Dengan hasil yang bagus. Tentunya ini juga tidak diraih dengan instan ya Tenci dan Tewanda ya. Butuh perjuangan tadi, butuh proses tadi yang cukup panjang sehingga menjadi MUA yang dikenal banyak orang. Jam terbang Tewanda seperti apa saat ini? Udah nggak ada, udah ini saya pokoknya siapa sih yang kurang kenal lebih Andara udah Wedding 10 gitu ya. tahun Mbak. Dari 2013 saya udah menggeluti usaha ini. Alhamdulillah sudah 10 tahun ya. Alhamdulillah udah banyak yang diperoleh. Ya, betul. Melihat berlahirannya juga MUA, oh ya, gimana? sudah pasti dong Mbak, yang ya? namanya regenerasi itu pasti ada. Dan kami pun para senior-senior tidak berkecil hati gitu, tapi tetap justru ini adalah suatu penyemangat. Mungkin nanti suatu saat kami bisa jadi pelatihnya Kak, atau guru make up. Jadi jangan pernah berputus asa karena emang setiap pekerjaan apapun pasti ada regenerasinya. Betul. Oke, terima kasih banyak Tewanda dan juga Tenci yang sudah membersamai kita di siang hari ini. Mungkin boleh sekali lagi Tenci diinformasikan kepada pemirsa dan juga masyarakat sedang nonton tanggal berapa, jam berapa, dan ada acara apa di Korimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk seluruh masyarakat Banten, ya Banten nih khususnya, yang nanti memang pada tanggal 22 Agustus hari Selasa, yang tidak punya kesibukan nih di rumahnya, boleh yuk datang semua berduyun-duyun ke Tasikardi. Kita komunitas pria semua Banten mau ada acara gathering sambil acara lomba makeup dan lain-lain, ada hunting foto juga. Kita memeriahkan semarak kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam perlombaan yang akan dilaksanakan di sana. Ada juga undian door prize-nya juga, ada hadiah-hadiahnya juga. Nanti kita membacakan juga di sana. Uang Banten
teka. Uang Banten teka ya. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Wanda Usman, Wakil Sama-sama, Ketua Maria. Korimba. Sama-sama. Terima kasih banyak, dan juga Tenci, Sekjen Korimba dan MC hits kita. Katanya teman-teman tuh biasanya suka ledekin Tenci. Kalau 1 bulan 30 hari, Tenci tuh jobnya 60 kali. Jadi dikali 2 ya. Amin, 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 Baik, terima amin. kasih banyak, dan pemirsa jangan lupa untuk datang ke Tasikardi ya, yang mungkin tidak ada aktivitas atau mungkin ingin juga melihat keseruan Korimba, boleh langsung datang ke Tasikardi, atau juga memantau terus Instagram Korimba di @korimba1. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delenta Wengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.